Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng banget kita berdua bisa hadir lagi di Jumat yang penuh barokah ini. Bersama saya Saru Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Nah, berita apakah yang akan kita hadirkan? Pasti lebih seru lagi nih. Yang pertama apa nih, Zi? Yang pertama, rayuan setan ketika ajal menjemput. Waduh, setan tuh terus mengganggu ya. Betul. Meskipun udah mau sakaratul maut ya. Masih yang penting bisa mengikuti ajaran-ajaran setan. Langsung aja kita lihat penjelasannya ya. Oke. Ini dia. Who are you? What do you want from me? I have been watching over you. Rayuan-rayuan setan ketika ajal menjemput. Pemirsa, kita hidup di dunia ini tidaklah sendirian. Karena selain manusia, ada pula makhluk lain yang hidup di dunia. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita juga hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang secara kasat mata tidak terlihat. Atau dengan kata lain yaitu setan atau jin. Ya, sejenak kita berpikir, setan dan jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Tapi atas dasar apa Allah menciptakan setan dan jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawabnya dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin atau setan untuk membisikkan segala tipu daya kepada kita manusia. Selain itu, Allah juga menciptakan setan dan jin supaya umat manusia menjadi lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jika setan menggoda manusia yang masih hidup, maka kita masih bisa berdoa dan meminta perlindungan Allah dari godaan setan. Lantas bagaimana jika setan menggoda manusia ketika manusia tersebut sedang menghadapi sakratul maut? Dapatkah kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, sakratul maut adalah sebuah kondisi ketika nyawa seorang manusia sedang meregang. Ya, kondisi ini merupakan detik-detik saat nyawa manusia akan dicabut oleh malaikat maut. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat mengelak dari takdir kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang berarti, setiap jiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ya, proses tercabutnya ruh pada jasad manusia merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan yang akan dialami oleh orang yang hendak meninggal dunia. Saking sakitnya, seorang ulama bernama Imam Ghazali mengatakan bahwa demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya pada kamu sekalian, niscaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri. Dalam keterangan lain, Imam Ghazali juga menegaskan bahwa rasa sakit saat sakratul maut itu menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada satu bagian pun yang terbebas dari rasa sakit tersebut, karena merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Rasulullah SAW bersabda, sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Setan dan jin itu memang diciptakan untuk tiada henti-hentinya menggoda manusia bahkan sampai ke akhir hayatnya. Tapi tahukah Anda, ternyata godaan setan yang terbesar datang ketika ajal menjemput. Ya, di saat-saat sakratul maut itulah setan semakin gencar dan senang untuk menggoda serta menggelincirkan akidah yang lurus menuju pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tipu daya akan dikeluarkan oleh setan supaya umat muslim menuju jalan yang salah. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan bahwa setan mengganggu manusia ketika sakratul maut itu terbagi menjadi 7 rombongan. Pemirsa,
Jika Anda pernah melihat seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut dengan tangan yang mengarah ke depan seperti angin mengambil sesuatu, maka itu tandanya ia sedang dirayu oleh setan. Ketika itu setan datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, makan makanan lezat dan lain sebagainya. Kenapa setan berwujud seperti itu? Karena semasa hidupnya orang itu sangat tamak dan rakus kepada barang-barang tersebut. Maka tanpa disadari, ia meraba dan disentuhlah semua barang-barang setan tersebut tepat di saat nyawanya putus. Dan inilah yang dikatakan dengan mati lalai, mati fisik dan mati munafik, karena ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhirat neraka adalah tempat yang tepat bagi dirinya. Kemudian setan juga dapat menggoda dengan menyerupai binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang sakratul maut, seperti harimau, singa, ular berbisa dan lain-lain. Sehingga jika ia memandangnya, ia akan menjerit dan melompat sekuat hati dan seketika itu juga putuslah nyawanya. Ya, orang-orang yang seperti itu akan ditempati di neraka. Tidak hanya itu pemirsa, setan juga memperdaya manusia yang sedang menghadapi ajalnya dengan menyerupai binatang kesayangan. Maka ketika setan itu datang, orang tersebut pun tangannya akan meraba-raba binatang kesayangannya dan seketika itu pula ia mati. Sungguh setan itu memang akan melakukan segala cara supaya seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di jalan yang sesat. Ketika sakratul maut, setan akan datang bersama malaikat maut dan ia akan menyerupai segala musuh besar yang dibenci oleh orang tersebut, di mana ia akan menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu pada musuh yang dibencinya itu. Kemudian seketika maut datang menjemput, lalu ia mati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun mati sebagai orang yang fasik dan munafik, dan tempat baginya adalah neraka. Tidak kehabisan cara, setan juga dapat merayu dengan menyerupai orang tua yang kita cintai, dengan membawa makanan atau minuman yang diinginkan oleh orang yang sedang sekarat. Seketika itu juga orang yang sedang sakaratul maut mengelurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa. Dengan penuh kasih mereka berkata, "Wahai anakku, hanya ini makanan yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa kau akan menuruti kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai dan bersama kami masuk ke dalam surga." Jika ia mau untuk menuruti permintaannya tanpa berpikir lagi dan ajalnya sudah tiba, maka ia pun mati dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka, serta terhapus semua amal kebajikan semasa hidupnya. Astagfirullah. Pemirsa, godaan dan rayuan setan ketika sakratul maut itu memang banyak sekali. Selain dapat menyerupai orang atau barang yang kita cintai, setan juga dapat menyerupai ulama yang akan menghampiri kita dengan membawakan banyak kitab. Setan yang menyerupai ulama itu datang dengan membawa obat untuk menghilangkan rasa sakit yang kita rasakan. Kemudian ia percaya lalu menerima obat tersebut dan rasa sakit yang ia rasakan pun hilang. Tapi tidak lama rasa sakit itu datang lagi dan ulama jadi-jadian itu memberikan nasihat kepada orang yang sedang menghadapi ajalnya, di mana nasihat itu berisikan tentang seperti apa wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu jika kita menyembah zat yang ia katakan, maka kita akan masuk ke surganya. Dan ulama itu pun juga memperlihatkan seperti apa bentuk surga hingga orang tersebut percaya dengan perkataan ulama. Rombongan setan pun juga akan datang kepada orang yang sedang menghadapi ajalnya. Rombongan setan ini terdiri dari 72 barisan. Kenapa bisa 72 barisan? Karena dia menepati hadis bahwa umat Muhammad akan terbagi menjadi 73 barisan, dan satu barisan yang benar yaitu ahli sunnah wal jamaah, di mana 72 barisan lain masuk neraka karena sesat. Pemirsa, ketahuilah bahwa setan akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam di saat sakratul maut. Pemirsa beriman, ketika kita tengah menghadapi orang yang sedang sakratul maut, hendaknya kita mengajarkan kepada orang tersebut baca-bacaan talqin, la ilaha illallah. Karena sesungguhnya bacaan tersebut dapat menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan setan yang mengganggu ketika sakratul maut datang dan menjemputnya. Pemirsa, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ajal datang menjemput, setan tidak dapat menggoda dan menggoyahkan keimanan kita. Dan insya Allah surga adalah tempat yang baik bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin.
Aduh, mata saya dari tadi nggak berkedip kayaknya. Aku masih deg-degan ya. Jadi ya memang nauzubillah min dzalik, setan itu menggoda manusia tidak ada henti-hentinya ya. Di saat sekali. kita masih segar bugar, masih sehat alhamdulillah, digoda. Dan di saat kita sakratul maut masih digoda juga. Justru itu godaan terbesar setan untuk manusia. Betul, pada saat sakaratul maut itu tiba-tiba ada orang tua kita yang datang untuk mengikuti ajarannya. Terus ada juga yang berbentuk yang lain ya, yang sebetulnya kalau kita mau mengambil hikmahnya, selama kita di dunia ini ada setan-setan yang wujudi manusia yang mengajak pada keburukan, lawan ya. Tetap keimanan ya. Tetap keimanan kita, takwa Allah kita ya. Insya Allah bisa terjaga. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zaitun, buah yang diberkahi. Oke, kamu tahu informasi dari mana itu? Nanti dong, karena kita akan kasih tahu informasi yang ini, tapi setelah yang berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, ngomong-ngomong soal zaitun, ya ada satu temanku udah udah lumayan banyak lah umurnya, udah sekitar 50 gitu ya. Zaitun terus dimakannya ya, dan sekarang aduh masih muda banget. Oh ya? Iya, awet muda, bikin awet muda ternyata. Pas banget karena memang kita mau bahas tentang zaitun, buah yang diberkahi. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Zaitun, buah yang diberkahi. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya memang tak pernah ada yang sia-sia. Bahkan selalu ada manfaat di balik semua hasil ciptaannya. Dan salah satunya ialah buah zaitun. Ya, zaitun, buah yang satu ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan di Indonesia sendiri pun sudah banyak olahan-olahan dari buah ini. Dan salah satunya yang terkenal yaitu minyak zaitun. Untuk negeri Indonesia sendiri, wujud buah zaitun cukup jarang ditemui. Meskipun negeri asal zaitun itu dari Asia, namun Indonesia rasanya memang jarang ada yang membudidayakan buah zaitun. Karena zaitun lebih mudah ditemukan di Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan negara-negara pesisir perairan Mediterania seperti Turki, Italia, Spanyol, Tunis, Aljazair, dan Maroko. Pemirsa, pernahkah timbul pertanyaan di benak Anda mengenai zaitun? Dan pernahkah Anda penasaran mengapa zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut tim Berita Islami Masa Kini akan mengulasnya. Pemirsa, jika kita telisik lebih dalam, pohon zaitun itu ternyata adalah pohon mulia tertua di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang artinya, dua pohon kayu keluar dari Tur Sinai atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Di mana maksud dari ayat tersebut adalah adanya pohon kayu yang keluar dari Tur Sinai, dan itulah pohon zaitun. Hal ini pun telah disepakati oleh semua ahli tafsir dan pakar-pakar Islam lainnya. Ya, pohon zaitun merupakan salah satu pohon tertua yang tumbuh di muka bumi, di mana pohon ini telah dikenal manusia purba sejak ribuan tahun lalu dan tergolong pohon tertua di dunia. Lukisan-lukisan pohon zaitun pun banyak memenuhi tempat-tempat peninggalan Mesir kuno pada kuburan-kuburan Fir'aun. Kawasan Timur Tengah merupakan negeri asal dari pohon zaitun. Bahkan para ahli sejarah dan riset menyebutkan bahwa pohon ini berpindah dari kawasan Timur Tengah menuju ke Eropa, kemudian ke bagian-bagian dunia lainnya. Oleh sebab itu, Allah mengistimewakannya dan menyebutnya sebagai pohon mulia. Dan hanya pohon zaitunlah satu-satunya yang memperoleh predikat tersebut. Zaitun tergolong jenis pohon-pohonan penghasil minyak dan mampu beradaptasi dengan musim kering yang berkepanjangan. Ia tumbuh dengan amat pelan tetapi umurnya sangat panjang. Pohon-pohon zaitun rata-rata berumur panjang. Sekalipun dahan dan batang-batangnya telah mati, pohon zaitun mampu untuk tumbuh kembali dan menghidupkan lagi pohonnya dengan dahan dan tangkai-tangkai yang baru. Daun zaitun selalu terlihat hijau dan tingginya mencapai 15 meter. Pucuk daunnya berbentuk sedang di mana lama-kelamaan akan berbunga kemudian menghasilkan buah setelah berusia 4 tahun dan akan memproduksi buah secara terus-menerus sekitar 2000 tahun. Pohon zaitun merupakan pohon yang berumur panjang, bahkan satu pohon usianya bisa mencapai 5000 tahun. Tanaman zaitun memang termasuk jenis tanaman yang unik. Ia bisa tumbuh di berbagai daerah dan cuaca. Tak peduli dia diterik panas matahari atau hawa sedingin es, ia tetap tumbuh dan bertahan. Namun menariknya, kini justru banyak merebak di Timur Tengah melalui Iran, Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Pemirsa,
Pohon zaitun disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran, dan sekali di antaranya dalam bentuk sumpah, di mana Allah apabila bersumpah atas suatu makhluknya, pastilah yang disumpahkan tersebut segala sesuatu yang sangat istimewa dan bermanfaat ganda. Kemudian yang menjadikan lebih istimewa lagi, pohon zaitun ini disebutkan oleh Allah pada 2 tempat di dalam Al-Quran sebagai pohon pembawa berkah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Quran Surah An-Nur ayat 35. Pemirsa, zaitun tidak hanya sebuah pohon yang diberkahi. Ternyata ada beberapa fakta sains di balik pohon zaitun. Pohon zaitun berwarna hijau sepanjang masa, dan buah zaitun terbesar yaitu hasil budidaya ahli botanik Spanyol. Di negeri Italia, ternyata dapat memproduksi minyak zaitun yang terbesar, di mana rata-rata produksinya dapat mencapai 33 juta galon per tahun. Buah zaitun dapat diperas untuk mengeluarkan minyaknya, dan minyak zaitun tersebut dapat dijadikan produk sabun dengan campuran bahan sodium hydroxide. Bagian-bagian dari pohon zaitun yang mengandung khasiat herbal yaitu minyak zaitun, daun, buah, bahkan kulit dari pohon zaitun. Selain itu, kandungan gizi yang terdapat pada buah zaitun hitam lebih banyak dari yang ada pada buah zaitun hijau. Sedangkan pada daun zaitun terdapat banyak kandungan-kandungan kimia berupa oleuropean acid, yaitu jenis racun berbahaya untuk membunuh jenis-jenis kuman, virus, bakteri-bakteri, dan jenis-jenis cacing. Pemirsa, dari pembuktian sains ternyata tidak hanya buahnya saja yang memiliki banyak manfaat, bahkan kulit dari pohon zaitun pun juga memiliki manfaatnya tersendiri. Tahukah Anda bahwa penduduk Pulau Krete atau Yunani dikenal luas sebagai masyarakat yang paling sedikit terkena penyakit jantung koroner di dunia? Setelah diselidiki, ternyata minyak yang paling banyak dikonsumsi dalam makanan sehari-hari berasal dari buah zaitun. Dan menurut pandangan medis, minyak zaitun terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol yang berbahaya dan juga mampu mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung koroner. Dalam minyak zaitun mengandung vitamin E dan zat polifenol yang dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Karena manfaat zaitun terletak pada kandungan asam lemak tak jenuh, esensial, dan zat antioksidan. Pemirsa, ada sebuah studi yang cukup terkenal di mana menunjukkan bahwa tingkat kematian di Albania dan Eropa menurun sangat tajam. Para peneliti mengungkapkan masyarakat Albania terbiasa makan daging dalam jumlah sedikit, tapi mereka justru banyak makan sayuran, buah, tepung, dan minyak zaitun. Subhanallah. Dalam mengkonsumsi minyak zaitun, 1 sendok makan setiap hari ternyata mampu mengurangi resiko terkena kanker payudara sebesar 45%, kanker rahim 25%, dan juga kanker perut serta usus besar. Sebuah studi juga menyebutkan dengan mengoleskan minyak zaitun pada anggota badan tertentu yang terkena paparan sinar ultraviolet, maka orang itu dapat terhindar dari kanker kulit yang disebut melanomia, di mana jenis kanker ini banyak terjangkit di kalangan orang-orang barat yang memiliki mata biru dan senang berjemur di bawah sinar matahari. Pemirsa, jika melihat penyakit tersebut, maka benarlah sabda Rasulullah, hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles, karena ia minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Abu Daud 4921 sahih. Kemudian minyak zaitun juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam perut yang dapat menyebabkan peradangan bahkan kanker pada perut dan pencernaan. Minyak zaitun ini berfungsi untuk melenturkan selaput lendir dalam usus 12 jari dan menurunkan produksi asam klorida di dalam perut dan mencegah munculnya peradangan dalam perut. Semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekedar diciptakan saja, tapi jika kita teliti setiap ciptaan Allah itu pasti memiliki manfaat di belakangnya. Maka dari itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah sepatutnya kita syukuri dan kita hargai. Janganlah disia-siakan atau bahkan diremehkan. Rasulullah SAW saja mengatakan bahwa zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Maka baiknya kita juga mengimani akan hal tersebut, insya Allah.
pantas aja ya disebut sebagai buah yang diberkahi. Betul. Jadi memang karena pohon ini adalah pohon tertua di muka bumi. Betul. Dan ini sudah ada bukti-bukti sejarahnya, ada di lukisan-lukisan peninggalan Mesir kuno, terus juga ada di kuburan-kuburan Fir'aun. Tadi juga dibilangnya bisa beradaptasi dengan musim kering yang panjang. Betul. Ya. Dan khasiatnya itu bisa menurunkan kolesterol dan lain-lain. Pokoknya luar biasa. Gak ada salahnya kita coba tiap hari sarapan atau minyaknya. Emang nggak enak sih pas lagi makan. Iya, Katanya nggak enak, tapi khasiatnya sih. Yes, insya Allah kita coba ya, A. Oke, kita coba lagi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mitos-mitos dalam Islam. Nah, selama ini kan banyak yang nanya nih, kalau misalnya wanita lagi haid, boleh nggak sih potong rambut? Atau boleh nggak sih gunting kuku? Nah, kita bahasnya nanti ya, A. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Mitos-mitos dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa beriman, dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai sebagian orang yang sangat mempercayai mitos-mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mitos adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, namun telah beredar dari generasi ke generasi hingga hal tersebut pun menjadi diyakini kebenarannya. Dalam ajaran Islam sendiri, terdapat pula mitos-mitos yang beredar di masyarakat, seperti memakai parfum beralkohol saat sholat. Ya, banyak orang yang berpendapat bahwa memakai parfum yang mengandung alkohol saat sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Namun, tahukah pemirsa bahwa anggapan tersebut tidaklah benar, karena memakai parfum yang mengandung alkohol pada saat sholat bukanlah suatu hal yang najis. Kita harus membedakan perbedaan hukum antara masalah keharaman dimakan atau diminumnya khamar dengan hukum mengenai masalah kenajisannya, karena hal itu adalah dua hal yang berbeda. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari 2884, 4254 dan Muslim 3662 bahwa Rasulullah pernah menyuruh seseorang untuk menyerukan bahwa khamar telah diharamkan. Namun kemudian Abu Talhah menyuruh Anas untuk keluar dan menumpahkan seluruh khamar. Maka ia pun keluar lalu menumpahkannya, dan khamar pun mengalir di jalan-jalan di kota Madinah. Pemirsa beriman, dari kisah tersebut maka dapat diartikan jikalau khamar najis, maka tentu jalan-jalan di kota Madinah akan menjadi kotor karena najis. Padahal Rasulullah dan para sahabat berjalan di jalan tersebut, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mensucikan jalan yang terkena khamar itu dengan menyiramkan air untuk mensucikannya. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum khamar atau alkohol itu tidaklah najis, walau hukumnya haram untuk diminum atau dikonsumsi. Ada pula mitos yang beredar di masyarakat mengenai larangan menggunting kuku dan rambut saat menstruasi bagi wanita. Mengenai hal ini, rupanya tidak terdapat riwayat yang melarang wanita haid untuk memotong kuku maupun rambutnya. Demikian pula tidak terdapat riwayat yang memerintahkan agar rambut wanita haid yang rontok untuk dicuci bersamaan dengan mandi wajib setelah haid. Syekhul Islam berkata bahwa terdapat hadis sahih dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saat ditanya tentang orang yang junub, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik ketika hidup maupun ketika mati. Dan saya belum pernah mengetahui adanya dalil syariat yang memakruhkan potong rambut dan kuku ketika junub. Jadi pemirsa, mitos dalam masyarakat yang berkembang selama ini merupakan kepercayaan yang tidak berdasarkan ilmu yang pasti. Yang berkembang di masyarakat adalah larangan berbicara ketika wudhu. Memang lebih diutamakan untuk diam. Namun berbicara pada saat wudhu berubah hukumnya menjadi wajib apabila menyangkut keselamatan orang lain. Contohnya saat melihat orang dalam bahaya, maka berbicara untuk memberikan peringatan kepada seseorang yang berada dalam bahaya tersebut menjadi wajib hukumnya, meskipun dalam keadaan wudhu. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharamkan berbicara ketika wudhu. Dalam fatwa Syabaqah Islamiyah ditegaskan, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan berbicara ketika wudhu. Karena itu berbicara pada saat wudhu dibolehkan, hanya saja hukumnya makruh atau kurang utama.
Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Mitos-mitos lain yang berkaitan erat dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Berikut adalah beberapa contoh mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari yang hingga saat ini masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Di antaranya adalah bayi keberatan nama. Ada sebagian orang yang mempercayai jika seorang bayi sering mengalami sakit, maka itu pertanda nama dan harus mengganti namanya. Mitos lainnya bahwa seorang ibu hamil tidak boleh melakukan kegiatan menjahit selama ia mengandung bayinya, karena konon bayinya akan mengalami cacat dari lahir. Berfoto bersama dalam jumlah ganjil. Sering pula kita mendengar bahwa janganlah berfoto dalam jumlah ganjil, karena salah satu dari yang difoto akan cepat meninggal. Dan biasanya orang yang berfoto di posisi tengah lah yang akan lebih dulu meninggal. Angka 13, angka sial. Hindari angka 13. Ya, karena ia mempercayai bahwa angka 13 adalah angka sial yang dapat membuat orang celaka. Mitos lain yang beredar dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dilarang untuk bersiul di dalam rumah. Konon katanya hal tersebut akan mengundang makhluk halus yang akan berbuat jahat. Pemirsa beriman, itulah beberapa contoh mitos-mitos yang tersebar di masyarakat. Dan masih banyak lagi mitos lainnya yang sampai saat ini masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Namun bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Berikut penjelasannya. Dalam Islam, mitos atau suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya disebut dengan tiaroh atau tahtayur. Ya, tiaroh adalah suatu perbuatan yang dipercaya dapat mendatangkan sial atau dianggap sial, hingga dapat menyebabkan seseorang yang mempercayainya melakukan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiarah adalah kesyirikan. At-tiarah adalah kesyirikan. At-tiarah adalah kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tiaroh adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan. Kebenaran mengenai mitos yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Ya, Islam sangat mengagungkan sebuah kebenaran, dan tolak ukur kebenaran dalam Islam yaitu bersumber dari wahyu Allah Ta'ala. Baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, Islam juga mengagungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Allah berfirman yang artinya, kebenaran itu adalah Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Maka, percaya dan bersandar pada mitos atau cerita-cerita bohong adalah salah satu cara berpikir dan berdalil orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Dan itulah yang merupakan sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, mitos juga dapat menyebabkan orang yang mempercayainya menjadi menyimpang pemahaman agamanya. Karena orang yang mempercayai mitos cenderung akan percaya maupun kebaikan yang dialaminya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa dalam menimpakan musibah, kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tiada ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Taghabun ayat 11. Pemirsa beriman, apabila ada di antara kita yang atau meyakini kebenaran suatu mitos yang justru membawa kita kepada kesyirikan, maka segeralah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanjatkan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Doanya berbunyi, "Ya Allah, tidaklah kebaikan itu datang kecuali darimu, dan tidaklah kesialan itu datang kecuali darimu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah pemirsa, penjelasan mengenai mitos-mitos yang beredar dalam kehidupan sehari-hari.
Kita sebagai umat muslim hendaknya tidak mempercayai mitos apapun yang telah beredar di tengah-tengah kita. Apalagi jika mitos-mitos tersebut dapat menyeret kita kepada perbuatan syirik. Karena sungguh segala musibah maupun kenikmatan dalam hidup ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, alhamdulillah terjawab sudah ya. Jadi selama ini banyak yang nanya kalau misalnya lagi haid, boleh gunting kuku nggak, boleh potong rambut nggak. Jadi ternyata itu cuma mitos pemirsa. Jangan menjadi keyakinan karena jatuhnya syirik. Iya, Waduh, itu dosanya kan, aduh. Aku sih nggak sanggup nanggungnya ya. Jadi mulai sekarang kan udah tahu kan seperti apa dan harus bagaimana. Oke, insya Allah besok kita ketemu. Hari Senin ketemu lagi nya. Iya, hari Senin. Weekend. Besok mau ngapain nih? Berlibur bersama keluarga. Oke, sama. Saya juga mau keluar kota. Pemirsa, selamat berweekend. Mudah-mudahan weekendnya nggak lupa sama sholat, nggak lupa sama ibadah. Lupa dengan melakukan kebaikan. Yes, jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.